Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, sebuah kisah dari tulisannya Agil R. Saputra. Kisah yang berjudul Mantrik, terjebak tipu daya iblis. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan dari kisah ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Hingga akhirnya Romi pun sampai di rumahnya, akan tetapi alisnya segera berkerut ketika melihat istri dan kedua anaknya tampak berdiri di teras dengan wajah yang tampak panik. Puji Tuhan, sentak Dina istrinya, seraya berlari menghampiri mobil Romi yang baru saja datang itu. Ada apa, Mah? Tanya Romi terheran-heran. Ada orang di gudang, Pak. Aku udah berani, ucap Dina yang seketika membuat Romi buru-buru turun dari mobilnya. Bagaimana bisa? Nggak tahu, Pak. Sepertinya masuk dari atas, tapi sudah tak kunciin dari luar. Orang itu sekarang gedor-gedor nggak bisa keluar, jawab Dina, yang tentu membuat Romi langsung berlari menuju ruangan itu. Benar, ternyata pintu gudang milik Romi tengah digedor-gedor dari dalam. Romi yang kini berada di depannya mulai mengendap untuk mendekat. Siapa kamu? Maling ya? Ucap Romi dari luar, yang seketika menghentikan suara gedoran itu. Saya bukakan, tapi jangan aneh-aneh, kata Romi lagi, yang tidak lama kemudian tampak Dina sang istri yang juga menyusul. Bener kan, Pak? Tanya Dina kepada suaminya. Ya, anak-anak di mana? Di kamar, Pak, jawab Dina, yang mana bersamaan dengan itu suara tawa aneh muncul dan terdengar dari dalam gudang. Suara tawa mengikik menggema dari dalam ruangan gudang itu. Apa itu? Ucap Dina seraya memegangi lengan suaminya. Wah, orang gila ini, Mah. Sana, panggil tetangga, tanggap Romi yang menyuruh Dina istrinya untuk mencari bantuan. Namun ketika Dina hendak melangkah pergi, tiba-tiba muncul lagi suara dari dalam gudang yang berkata, "Ini itu ibu, bukan orang gila." Suara itu jelas terdengar jelas di telinga Romi dan Dina, bergema dari dalam gudang, dan suara itu sangat mereka kenali sebagai suara dari Bu Murni, sang ibu, istri Pak Mantrik yang sudah meninggal beberapa pekan lalu. Mereka sama-sama saling menoleh dan bertatapan. Kata Dina yang segera ditarik tangannya oleh Romi untuk menjauh dari pintu ruangan itu. Sudah, Mah, biarkan saja, ucap Romi seraya mengajak istrinya itu kembali masuk ke dalam rumah. Romi dan istri dan kedua anaknya kini tampak berkumpul di ruang tengah dengan wajah-wajah resah dan nalarnya yang tentu tercabik-cabik. Apakah hantu bisa muncul sesore ini? Batin Romi yang acak sembari melihat ke arah jam yang masih menunjukkan pukul 8:30 malam. Tapi kenyataannya inilah yang terjadi. Entah mengapa saat itu rasanya ada yang mengganjal di hati Romi, hingga ia pun akhirnya memutuskan untuk keluar mencari bantuan kepada tetangganya. Masih di malam yang sama di kediaman Romi, Romi keluar dari rumah, celingak-celinguk di jalan depan berharap ada seseorang yang terlihat di pandangannya. Cukup lama ia berdiri tola-toleh, hingga akhirnya ada sepeda motor yang berjalan menuju ke arahnya. Ia adalah Pak Pringgo, salah satu tetangganya yang tentu langsung di stop olehnya. Ada apa, Mas Rom? Ucap Pak Pringgo sembari berhenti dan mematikan sepeda motornya. Tolong, Pak, saya ditemani buka gudang. Ah, memangnya kenapa? Tanya Pak Pringgo lagi. Sudahlah, nanti saya ceritakan. Ayo, Pak, saya minta tolong ini, pinta Romi memohon. Pak Pringgo yang sebenarnya kebingungan itu pun akhirnya mau-mau saja menuruti permintaan Romi. Ya sudah, ayo, ucap Pak Pringgo sembari menuntun sepeda motornya masuk ke halaman rumah Romi. Mereka berdua pun masuk dan langsung menuju gudang. Suasana tampak senyap sewajarnya dengan Romi yang mulai mengendap sembari memegangi lengan Pak Pringgo tepat di depan pintu gudang itu. Sebenarnya ada apa, Thomas Rom? Tanya Pak Pringgo menoleh ke arah Romi sembari mengerutkan dahinya. Tadi ada yang gedor-gedor dari dalam, Pak.
Jawab Romi membisik yang mana langsung ditanggapi oleh Pak Pringgo. "Hah, jangan-jangan maling?" Tanggap Pak Pringgo seraya melepaskan lengannya dari genggaman Romi. "Kita panggil orang-orang saja," ucap Pak Pringgo lagi yang berpikir untuk memanggil warga yang lebih banyak. Namun baru beberapa detik saja ia selesai berbicara. Tiba-tiba gedoran dan suara tangisan wanita itu muncul lagi. Mendengar itu Romi langsung berlari menjauh, tapi tidak dengan Pak Pringgo yang justru menganggap lain. "Wah, Sariti Ki Mas," kata Pak Pringgo yang menganggap suara itu dilakukan oleh Sariti, seorang wanita gangguan jiwa yang sering berkeliaran di desa itu. "Kurang ajar ya kamu," ucap Pak Pringgo lagi sembari berjalan mendekati pintu gudang itu. Melihat kunci yang masih tergantung di lubangnya, tanpa ragu Pak Pringgo pun membukanya, dan ia pun langsung masuk begitu saja. "Sariti, Sariti!" teriak Pak Pringgo dari dalam gudang. Namun setelah beberapa saat ia masuk, anehnya Pak Pringgo tidak menemukan siapapun di dalam gudang itu. Ia yang tadi merasa benar-benar mendengar suara tangisan dan gedoran itu pun sampai keluar dan mengajak Romi untuk masuk dan memeriksa lagi dengan lebih cermat. "Ayo Mas, kita cari lebih dalam. Takutnya kalau nyelempit atau sembunyi di antara barang-barang." Mendengar ajakan itu, wajah Romi sudah tampak tidak yakin. Tapi saat itu ia merasa tidak mempunyai kesempatan untuk menjelaskannya. Sampai akhirnya masuklah mereka berdua dan mengobak-ngabik seluruh sudut gudang. Tapi setelah daya dan upaya, tetap saja mereka tidak menemukan siapapun di situ. Lagi pula gudang milik Romi itu tidak terlalu besar. Barang-barang di dalamnya juga tidak begitu banyak. "Kabur kemana ya Mas?" ucap Pak Pringgo yang masih berpikir bahwa itu adalah ulah dari manusia. "Sulit Pak, satu-satunya jalan ya jebol lewat atas." "Tapi tidak ada yang jebol itu Mas," tanggap Pak Pringgo yang setelah itu langsung diajak keluar oleh Romi. "Sudah Pak, sepertinya memang ada yang tidak beres. Ayo kita keluar saja," ajak Romi yang seketika membuat Pak Pringgo menatap dengan pikirannya yang sepertinya mendadak sepaham dengan Romi. "Kita ngopi dulu ya Pak, jenengan ndak buru-buru toh, temani saya ngobrol sebentar," kata Romi lagi sembari berjalan bersama Pak Pringgo. Hingga mereka pun akhirnya duduk di ruang tamu. Tampak juga di ruangan itu Dina istri Romi dan kedua anaknya yang turut duduk di sana. "Masa hantu muncul jam segini toh Mas?" kata Pak Pringgo menanggapi keganjilan tadi sembari melihat ke arah jam dinding di ruangan tamu itu yang hampir menunjukkan pukul 9 malam. "Nggak tahu juga ya Pak, saya juga bingung," jawab Romi sembari menggelengkan kepalanya. Yang mana tidak lama kemudian ia pun akhirnya mulai bercerita juga tentang keanehan yang dialaminya dalam perjalanan pulang tadi di dalam mobil. "Saya juga tidak begitu yakin sih, entah benar atau memang saya sedang kecapean saja, tapi sepertinya memang semua sedang tidak beres Pak," kata Romi setelah sekilas menceritakan kejadian yang sebelumnya sempat ia alami tepatnya saat perjalanan menuju ke rumahnya tadi. "Wah, berarti jenengan diikuti Mas. Sebaiknya jenengan cari orang pintar saja," tanggap Pak Pringgo sambil bergidik, mengelus-ngelus lengannya sendiri. "Iya Pak, saya akan mengkomunikasikan ini sama Romo saya," ucap Romi yang malah dijawab oleh Pak Pringgo yang berpamitan. Anu Mas, saya ini kan lagi disuruh beli nasi goreng di depan. Ini pasti sudah ditunggu sama orang rumah. Jadi ngapunten, saya harus pamit ya Mas. Kalau nanti sampai butuh bantuan, panggil saja saya di rumah," kata Pak Pringgo yang entah benar atau tidak dengan alasannya itu. Pak Pringgo pun pulang, meninggalkan keluarga Romi yang sebenarnya masih merasa tidak nyaman itu. Dina masuk ke kamar, menidurkan anak-anaknya, sementara Romi kini berkutat dengan rokok dan kopinya, sembari memikirkan ketidakmasuk akalan ini. Hingga selang sekira setengah jam kemudian Dina pun kembali keluar setelah menidurkan anak-anaknya dan kini duduk bersama dengan suaminya itu. "Anak-anak sudah pada tidur mah?" tanya Romi di antara kepulan asap rokoknya. "Sudah Pak," jawab Dina seraya menghela nafas panjangnya dan setelah itu kembali berkata, "Aku itu tadi sore ketiduran, ngimpi jenengan kecelakaan di jalan, sampai akhirnya bangun karena suara gaduh di gudang itu Pak," kata Dina memulai obrolan. Mendengar itu Romi tampak mengusap wajahnya. Hatinya seketika tersentak dan berpikir kembali tentang suara batuk dan teriakan yang tadi sempat ia dengar ketika berkendara di dalam mobil.
Untung saja kejadian itu tidak membuatnya celaka. Batin Romi yang setelah itu berkata, Papa itu sebenarnya tidak ingin percaya dengan hal-hal seperti ini. Tapi sepertinya sudah saatnya Papa merubah anggapan itu. Kata Romi yang seperti memantik istrinya untuk membicarakan hal ini lebih jauh. Iya Pak, sebenarnya dari awal semua sudah aneh. Dari malam sebelum ibu meninggal, tanda-tanda itu sudah ada. Hanya saja aku merasa belum tepat saja untuk bercerita kepada jenengan. Memangnya gimana? Cerita saja. Papa kali ini sudah bisa mengerti kok. Ya, itu si Dio yang mengaku didatangi ibu. Dan lewat Dio, ibu nyuruh Mbak Yohana untuk siap-siap karena besok pagi akan banyak orang yang datang. Itu kejadian beberapa jam setelah ibu dibawa ke rumah sakit, ungkap Dina kepada suaminya itu. Dan bau parfum ibu, Pak, lavender itu juga muncul tiba-tiba malam itu. Dan satu lagi, Pak, tapi jenengan jangan tersinggung ya. Ini demi Tuhan, kejadiannya malam sebelum kita paginya disuruh pergi dari rumah Bapak. Ucapnya kembali seraya mengambil jeda nafas sebelum mengatakan inti dari kejadian itu. Kenapa memang? Kamu lihat apa, Mah? Setelah Romi dengan wajah yang mulai serius menanggapi cerita istrinya. Aku melihat ibu, Pak, di ruang makan, duduk di kursi, ucap Dina dengan pelan, sembari memegang paha suaminya itu. Benar, kamu melihat ibu? Tanggap Romi dengan mata yang mulai berkaca-kaca dan langsung dijawab oleh Dina sembari meyakinkan apa yang telah dilihatnya itu. Benar, Pak, demi Tuhan. Jawabnya yang setelah itu menceritakan runutan kejadian itu. Berawal dari ia yang sebelumnya melihat Bapak, Pak Mantrik yang tengah makan, dan berlanjut dengan ia yang malam itu berinisiatif untuk membuatkan minuman. Barulah saat Dina akan mengantarkan minuman itu, sosok yang tadi ia lihat sebagai bapak, kini sudah berubah menjadi mendiang ibu mertuanya, yang mana membuat Dina yang saat itu terkejut, langsung tidak sadarkan diri. Romi hanya bisa mengusap wajahnya sendiri mendengar itu. Di detik ini, ia merasa tidak berdaya untuk menampik kesaksian dari istrinya itu. Di sisi lain, Romi tentu tidak rela jika objeknya mengejawantahkan diri sebagai mendiang ibunya. Akan tetapi di waktu yang bersamaan ia juga mulai percaya dengan pelik gelap semua ini. Dina mencoba untuk menenangkan suaminya itu dan meyakinkan bahwa sosok yang menyerupai ibu itu pasti bukanlah ibu yang sebenarnya. Tapi demi Tuhan, Pak, aku sebagai menantu tidak percaya kalau itu adalah ibu. Ibu itu orang baik, tidak punya musuh. Kita semua tahu itu, jadi tidak akan mungkin. Nyuwun sewu, ibu sengaja menjadi arwah yang gentayangan, kata Dina yang mencoba untuk menenangkan Romi. Iya, saya juga yakin seperti itu, Ma. Soalnya yang dilihat Mas Rudi juga beda. Kalau kamu melihat sosok mirip ibu, Mas Rudi malah melihat sosok yang menyerupai bapak, tanggap Romi dengan suara yang melemas. Sudahlah, saya capek. Kita lihat saja besok sama Romo. Dawuh beliau besok kita memeriksakan bapak ke dokter jiwa untuk menambah keyakinan Romo dan gereja kalau memang ada kegelapan yang sedang membelenggu bapak. Tukas Romi kembali, yang sekaligus mengakhiri pembicaraan itu. Hingga di malam yang terasa tidak seperti biasanya itu, Romi dan istrinya pun memutuskan untuk beristirahat. Singkat cerita, keesokan harinya seperti yang sudah menjadi agenda Romi hari ini, tidak masuk kerja. Pagi itu ia hanya mengantarkan anak-anaknya pergi ke sekolah dan setelah itu kembali ke rumah. Sekira pukul 8:30 pagi, tampak Rudi sudah berada di rumah Romi bersama istrinya Yohana dan anak keduanya yang masih balita. Untuk hari ini anak dan istri Rudi memang sengaja dibawa ke rumah Romi. Sementara ia nanti akan membawa Pak Mantrik ke dokter jiwa sesuai perintah Romo kemarin. Hingga setelah duduk, sarapan dan ngopi sejenak, sekira pukul 9 Rudi dan Romi pun berangkat. Ini mobil tak tinggal ya, Ma. Buat nanti kalau Mbak Hana dan kamu mau jemput anak-anak, kata Romi seraya berjalan ke mobil Rudi yang sudah siap di jalan depan. Mereka pun berkendara menuju tempat Romo Julius terlebih dahulu. Kedua wajah anak-anak Pak Mantrik itu tampak resah, sedih dan marah. Hari ini seperti mimpi saja bagi mereka. Mengantar sosok ayah yang seumur hidupnya selalu mereka idolakan itu memeriksakan kejiwaannya. Kita semua tahu, Mas, kalau Bapak itu sekuat apa. Saya masih tidak percaya kalau Bapak jiwanya terganggu karena meninggalnya ibu, kata Romi tiba-tiba di tengah perjalanan itu. Iya, Rom,
Aku juga mikir seperti itu. Jadi ingat waktu dulu Eyang Putri meninggal, betapa sedihnya kita. Dan saat itu Bapak berkata, "Kalian jangan sedih, Eyang sudah di surga kok. Kelak kita semua juga menyusul." Kata Rudi yang menceritakan kejadian bertahun lalu saat nenek mereka meninggal. Benar mas, aku masih ingat kata-kata Bapak itu. Moga langkah kita ini tepat, Rom. Nanti kalau sempat, kamu tak ajak ke teman Bapak yang namanya Pak Mujib. Soalnya Romo juga pengen ketemu dengan beliau. Kata Rudi dalam kursi kemudinya itu. Iya mas, pokoknya untuk kesembuhan Bapak, aku manut. Semoga Tuhan Yesus memberkati. Tanggap Romi yang terlihat ciut tidak seperti biasanya. Oh ya, semalam di rumah ada apa? Tadi aku sempat dengar kasakusuk dari Dina dan Yohana. Tanya Rudi kepada adiknya itu. Ya itu mas, gedar-gedor di gudang. Dan yang bikin aku ndak bisa tidur adalah muncul suara mirip ibu mas dari dalam gudang itu. Kata Romi dengan wajah lesunya. Rasanya perih mas, sempat mikir kalau itu benar-benar ibu. Tambah Romi yang mana tidak lama kemudian segera ditanggapi oleh Rudi. Gini Rom, bodoh-bodohan saja, bukannya mau melampaui batas ya. Itu kalau semisal, mohon maaf, ibu jadi hantu atau apalah sebutannya. Apa mungkin dia menghantui anak-anaknya? Terang Rudi kepada Romi. Kalau aku sih memilih untuk percaya Pak Mujib yang mengatakan bahwa itu adalah iblis dasar jiwa, iblis yang suka menyesatkan indera manusia. Dia bisa menyerupai apapun, dan itu terbukti di kejadian tempo lalu. Aku melihat ada 2 bapak di rumah. Tambah Rudi saat itu. Singkat cerita, sampailah mereka di kediaman Romo Julius. Tampak beliau yang sudah berdiri menunggu di depan teras rumahnya. Melihat kedatangan anak-anak Pak Mantrik itu pun, Romo bergegas menghampiri dan masuk ke dalam mobil. Ayo, kita jemput Pak Markus, kata Romo setelah masuk ke dalam mobil. Dan tanpa berlama-lama, mereka bertiga pun langsung berangkat untuk menjemput Pak Mantrik di rumahnya. Amit sewu Romo, terus nanti bagaimana? Tanya Romi tidak lama setelah mobil mereka mulai berjalan. Ya biasa, pastinya Pak Markus akan diwawancarai sama psikolog. Lihat saja hasilnya. Kalau nanti beliau dikatakan normal, berarti memang benar kalau ada iblis yang membelenggu Pak Markus. Kata Romo yang sekilas membuat Rudi dan Romi sedikit kebingungan. Maksudnya gimana Ki Romo? Tanggap Romi gini. Gini loh, kemarin kan kita sudah lihat sendiri Pak Markus menolak kematian Bu Berta. Nah, kalau memang ada iblis yang bersemayam di tubuh Pak Markus, bisa saya pastikan nanti di hadapan dokter Pak Markus akan terlihat baik-baik saja, seakan menerima kenyataan bahwa ibu panjenengan semua sudah meninggal. Jelas Romo Julius kepada mereka. Rudi dan Romi menganggukkan kepalanya mendengar penjelasan Romo Julius. Dan setelah itu bertanya bagaimana perkiraan beliau tentang kejadian nanti. Menurut Romo, nanti hasilnya bagaimana? Tanya Rudi mewakili. Saya sebenarnya yakin kalau Pak Markus memang sedang dibelenggu oleh iblis. Tapi langkah kita sekarang bukanlah kesia-siaan, tapi agar tidak ada lagi keraguan-raguan ketika nanti kita melakukan upaya penyelesaian sebagai orang gereja. Untuk menghadapi kasus macam ini, saya pribadi diajarkan untuk mengumpulkan bukti sebanyak mungkin, agar nanti ketika ada orang yang meragukannya, pendirian kita itu untuk mencari jalan keluar tidak goyah. Dan paling tidak, kita juga bisa menjawab dengan bukti-bukti yang sudah dikumpulkan itu. Terang Romo Julius yang membuat Rudi dan Romi kini mulai mengerti. Romo juga menerangkan bahwa keraguan-keraguan itulah celah yang nanti akan dimanfaatkan oleh iblis untuk membelokkan kita agar keluar dari jalan penyembuhan yang seharusnya sudah tepat. Tenang saja, nanti tidak akan lama. Saya tadi pagi sudah telepon lewat gereja dan dokter Soroso, psikolog yang akan menangani Pak Markus nanti. Saya juga sudah menceritakan keluhan-keluhan itu kepada beliau, kata Romo di akhir penjelasannya itu. Singkat cerita, sampailah mereka di rumah Pak Mantrik. Terlihat ayah Rudi dan Romi itu sudah berdandan rapi, duduk di teras sembari merokok dengan nikmat. Romo Julius adalah satu-satunya orang yang turun, menyapa Pak Mantrik dan segera mengajak orang yang sering ia panggil Pak Markus untuk segera berangkat ke dokter jiwa. Ayo Pak Markus, kita berangkat. Jenengan sudah benar-benar siap toh? Ucap Romo dengan sedikit tersenyum. Ayo, sudah saya tunggu-tunggu juga dari tadi, jawab Pak Mantrik yang juga turut melempar senyumnya.
Pak Mantrik berjalan menuju mobil anaknya itu dengan langkah yang tampak pasti, sambil tersenyum-senyum sendiri. Sekilas tidak ada potongan orang yang sedang terkena gangguan jiwa ataupun depresi dari gelagat Pak Mantrik pagi itu. Suasana perjalanan itu seperti mendadak canggung setelah masuknya Pak Mantrik. Namun antara Romo, Rudi dan Romi mencoba untuk bersikap biasa saja. Dalam sepanjang perjalanan Pak Mantrik tampak tidak banyak bicara. Bahkan sekira 1,5 jam sampai di rumah sakit, beliau hanya menatap keluar jendela saja, sembari tersenyum-senyum sendiri. Hingga begitu setelah mereka sampai, barulah ada sepatah kata yang diucapkan oleh Pak Mantrik. "Ayo, turun-turun," kata Pak Mantrik yang saat itu justru malah terlihat paling bersemangat. Mereka pun segera ke lobi, melakukan administrasi formal untuk melakukan pertemuan dengan dokter jiwa bernama Pak Suroso, yang sudah ditelepon oleh Romo Julius dari pagi itu. Singkat cerita, pemeriksaan pun dilakukan, berupa sesi wawancara di dalam ruangan, yang mana hanya terdapat Pak Mantrik dan dokter itu sendiri. Romi, Rudi, dan Romo menunggu di lobi, hingga sekira 1 jam kemudian, dokter Suroso pun keluar menemui mereka, yang mana beliau pun berkata, "Nihil Pak, perihal Daniel tentang kematian istrinya, itu sama sekali tidak terjadi. Yang beliau keluhkan selama ini hanya susah tidur saja. Hanya saja ada satu hal yang harus digarisbawahi. Pak Markus Seto ini seperti kehilangan empati. Tidak ada sedikit pun menunjukkan emosi ketika menceritakan permasalahannya," terang dokter secara singkat di hadapan Romo dan kedua anak Pak Mantrik itu. "Oh, ya sudah, terima kasih dok," tanggap Romo Julius. Benar ternyata apa yang dikatakan Romo tentang Pak Mantrik yang berubah dan mencoba baik-baik saja di hadapan dokter. "Benar kan? Sekarang kita upayakan dengan cara lain. Pokoknya sebelum misa arwah 40 hari, Pak Markus harus sudah pulih," ucap Romo beberapa saat setelah dokter Suroso kembali ke ruangannya. Tidak lama kemudian Pak Mantrik berjalan keluar dari ruangan dokter dengan wajah yang sumringah. Ia menghampiri Romo dan kedua anaknya. "Ayo kita pulang," ajak Pak Mantrik sembari melempar senyumnya. Dan tanpa ada pembicaraan lagi, Romo, Rudi, Romi, dan Pak Mantrik pun keluar dari rumah sakit jiwa itu. Alhasil hampir di sepanjang perjalanan dari rumah sakit sampai rumah Pak Mantrik, lagi-lagi tidak ada sedikit pun percakapan di antara mereka. Tapi ketika mobil sudah mulai memasuki gapura desa menuju rumah Pak Mantrik, tiba-tiba, "Ayo Le, ngebut. Ibumu bisa ngamuk kalau bapak lama-lama di luar rumah begini," ucap Pak Mantrik dengan nada yang sedikit meninggi. Semua tercengang mendengar perkataan Pak Mantrik itu. Mereka saling menoleh, yang mana Romo segera menggelengkan kepalanya sebagai isyarat agar Rudi dan Romi tidak usah menanggapi perkataan itu. Untungnya tidak lama kemudian mereka sampai, dan Pak Mantrik pun buru-buru keluar dari mobil seraya berkata kepada mereka, "Sudah ya, hati-hati," kata Pak Mantrik yang melenggang pergi dan masuk ke dalam rumahnya begitu saja. Setelah itu Romo pun menyuruh Rudi dan Romi untuk segera pergi dari rumah Pak Mantrik itu, seraya menenangkan mereka bahwa semua akan baik-baik saja. "Mulai besok malam dan hari-hari berikutnya, kita akan mulai melakukan pemberkatan, sembari kita mengumpulkan bukti untuk meyakinkan gereja. Semoga saja tidak sampai misa arwah 40 hariannya Bu Berta, keadaan sudah kembali seperti semula," ucap Romo Julius di tengah perjalanan. "Kalau catatan dokter Suroso tadi, apakah bisa menjadi bukti untuk gereja?" tanya Romi yang langsung dijawab oleh Romo Julius. "Bisa, itu juga termasuk. Tapi itu masih sangat lemah. Tapi paling tidak, itu sudah menjadi bukti untuk kita benar-benar yakin bahwa iblis itu sedang menyesatkan Pak Markus," jawab Romo yang setelah itu kembali berkata, "Yang dimaksud bukti itu adalah berupa fisik, seperti foto, rekaman suara atau dokumentasi, yang mana itu akan kita dapat nanti pada saat ritual pemberkatan. Ini memang agak sulit dan rumit, karena hal-hal tidak wajar seperti ini biasanya sukar untuk didokumentasikan. Tapi kita harus berupaya untuk mendapatkan itu." "Terus, apa yang harus kita siapkan, Romo?" "Oh, kalau itu saya punya semua kok di rumah, seperti recorder dan tustel. Pakai punya saya saja, karena kebetulan barang-barang itu memang sengaja saya siapkan dari dulu untuk menangani masalah seperti ini," jawab Romo Julius. "Oh iya Mas Rud, jenengan bisa mempertemukan saya dengan Pak Mujib yang katanya kawan Pak Markus itu." "Siap Romo, bisa. Nanti sore saya akan mencari rumah Pak Mujib. Tapi apakah beliau juga akan diikutkan dalam pemberkatan rumah Bapak itu ya?"
ucap Rudi yang juga turut bertanya kepada Romo. Intinya, saya hanya akan tukar karwo saja kok. Tapi kalau beliau memang berkenan, justru itu akan lebih baik. Kali saja beliau sebagai kawan lama Pak Markus mempunyai cara yang lebih mantik dari cara kita, tanggap Romo saat itu. Hingga di pagi menjelang siang itu, setelah semua keganjilan dari Pak Mantrik yang mereka saksikan sendiri, Romo pun kembali diantar ke kediamannya. Singkat cerita, siang pun berganti malam. Sekarang kita menuju ke satu toko sahabat Pak Mantrik, yaitu Pak Haji Holil. Malam itu sudah menjelang larut. Di kediamannya, Haji Holil tampak merenung di teras rumahnya yang sunyi, karena semua orang sepertinya sudah terlelap. Sudah mungkin 2 hari ini, Haji Holil hampir tidak bisa tidur karena merenungkan sesuatu, yang mana sesuatu itu adalah Pak Mantrik, sahabatnya sejak kecil yang sekarang menurutnya sedang tidak baik-baik saja. Semua itu tentu bermuara di kejadian 2 hari yang lalu, tentang Pak Mantrik yang membeli daging di lapaknya dan mengatakan bahwa daging itu dibeli untuk istrinya yang nyata-nyatanya sudah meninggal. Keseraman tentang Pak Mantrik memang sudah menyebar beberapa hari ini dari mulut ke mulut, yang menceritakan perihal kejadian yang dialami oleh Pak Sam dan Lek Kuncoro. Akan tetapi untuk di titik ini, Haji Holil mencoba untuk tidak terpengaruh dan masih menganggap bahwa sahabatnya memang sedang depresi saja. Walau bersamaan dengan itu, sejujurnya hatinya kadang berkata lain, karena ia yang kenal betul diri Pak Mantrik di luar dalam. Merasa ragu kalau sahabatnya bisa serapuh itu. Astagfirullah, mana tahu saya isi hati orang lain seperti apa, kata Haji Holil yang mencoba menampik perasaannya sendiri. Menit pun mungkin berlalu, bersamaan dengan ia yang semakin terjebak dalam lamunan tentang sahabatnya itu, hingga tiba-tiba entah dari mana rasa itu datang. Malam itu secara mendadak Haji Holil ingin sekali melihat keadaan Pak Mantrik. Haji Holil melihat jam yang ada di tangannya dan sepintas menjadi berpikir tentang sahabatnya yang mungkin masih terjaga. Kalau kemarin-kemarin sebelum Berta meninggal, jam segini biasanya Markus sih belum tidur. Kasihan ya, pasti dia sangat kesepian. Lagi pula kenapa sih anak-anaknya malah meninggalkannya sendiri? Bukannya kemarin saya sudah sempat berpesan, pikir Haji Holil dalam batinnya. Apa coba ke sana saja ya? Bisa saja Markus memang belum tidur, tandas Haji Holil dengan tiba-tiba. Coba saja dulu, biar tidak ada yang mengganjal, pikirnya yang tidak lama kemudian langsung bangkit dan masuk ke dalam rumahnya untuk mengambil mantel dan senter. Hingga setelah itu tanpa berpikir lagi, Haji Holil pun memutuskan untuk menjenguk sahabatnya itu. Daripada ada yang ganjel, ucap Haji Holil seraya berjalan santai menuju rumah Pak Mantrik. Kunjungan ini dirasa memang aneh dan tidak umum. Bagaimana tidak? Siapa juga orang yang ingin bertamu pada jam-jam yang dinilai sudah hampir larut itu. Tapi entah mengapa Haji Holil merasa ada yang mengganjal dalam hatinya jika ia tidak melakukan ini. Hingga singkatnya sampailah ia di rumah Pak Mantrik dan benar saja terlihat lampu ruang tamu yang masih menyala dan suara samar-samar musik yang sepertinya berasal dari radio, membuat Haji Holil yakin dan semakin yakin bahwa malam itu Pak Mantrik memang benar-benar masih terjaga. Dengan pelan Haji Holil menarik tuas pengancing gerbang dari luar dan berjalan masuk menaiki teras rumah sahabatnya itu. Tak tak tak, Gus, apa sudah tidur? Haji Holil yang mengetuk pintu sembari memanggil Pak Mantrik. Namun Pak Mantrik tidak juga keluar membukakan pintu, mungkin karena suara musik dari radio yang sepertinya menyamarkan ketukannya itu. Untungnya setelah beberapa kali ia mengetuk, terdengar suara radio yang mulai melirik, yang mana akhirnya ada menyambut panggilan itu dari dalam. Siapa ya? Sambut Pak Mantrik seraya berjalan menuju pintu depan. Holil Gus, tangga Pak Haji, yang tidak lama setelah itu terlihat Pak Mantrik yang membukakan pintu dan berkata, Walah, kamu Tocil, akhirnya setelah sekian lama. Sini-sini masuk, kata Pak Mantrik setelah mengetahui yang datang adalah Haji Holil, sahabat akrabnya itu. Pak Mantrik tampak tidak terkejut dengan kedatangan Haji Holil, karena memang sudah menjadi kebiasaan sejak lama. Sahabatnya itu memang kerap menyambangi rumah Pak Mantrik untuk sekedar ngopi dan ngobrol bersama. Hanya saja kunjungan kali ini lebih larut dari biasanya. Sekian lama piye? Wong aku baru 2 minggu ndak ngopi di sini, ucap seorang haji yang sering dipanggil Pak Mantrik dengan nama Ucil, sembari berjalan masuk. Mereka pun duduk bersama di ruang tamu dengan keadaan Pak Mantrik yang sepintas tampak wajar seperti yang sudah-sudah.
Tapi ternyata tidak dengan ekspresi Haji Holil yang saat terlihat sedikit canggung. Melihat wajah Pak Mantrik, pikiran Haji Holil seketika kembali ke kejadian di pasar tempo hari, di mana sahabatnya itu berkelakuan seolah-olah bahwa istrinya masih hidup. Menyikapi keadaan itu, sebenarnya Haji Holil masih berada di antara rasa percaya dan tidak percaya, yang mana untuk mendapatkan jawaban, sepertinya ia perlu memastikan lagi apakah sahabat yang kerap ia panggil dengan nama tikus itu benar-benar serius dengan ucapannya kemarin. Tapi bagaimana caranya? Sudahlah, yang terpenting sekarang adalah menemaninya saja. Batin Haji Holil yang masih bingung dan meragu. "Piye Gus, sehat toh?" tanya Haji Holil kepada Pak Mantrik saat mengawali obrolan itu. "Sehatlah. Apa kamu tidak melihat?" Tanggap Pak Mantrik tersenyum lebar. "Oh, ya syukur kalau begitu," jawab Haji Holil sembari mengambil rokok dari saku mantelnya, yang mana bersamaan dengan itu tiba-tiba saja muncul ide dalam otaknya. Sebuah pertanyaan yang mungkin akan bermuara kepada jawaban yang ia inginkan itu. Dan benar saja, berawal dengan Haji Holil yang menanyakan di mana anak-anak Pak Mantrik, muncullah jawaban yang akan memastikan keadaan teman baiknya yang sebenarnya. Kok sepi banget sih? Anak-anak memang udah pada di sini fokus?" tambah Haji Holil, yang mana seperti yang ia tunjukkan, pertanyaan itu dijawab dengan kata-kata yang menjelaskan bahwa Pak Mantrik memang masih menolak kematian istrinya. Bingung aku. Inginnya sih mereka berkumpul di sini setiap hari," ucap Pak Mantrik sembari menghela nafasnya, dan setelah itu melanjutkan penjelasannya dengan pelan dan berbisik. "Sejak Berta sembuh, gelagatnya mulai aneh-aneh. Dia mendadak ndak suka kalau anak, mantu dan cucu-cucunya menginap di sini. Saya ndak tahu apa sebabnya," bisik Pak Mantrik, yang langsung membuat perasaan Haji Holil terperajat dan menelan ludahnya sendiri. "Astagfirullahaladzim," batin Haji Holil, yang mana sebagai sahabat, ia sebenarnya sangat ingin menjawab perkataan teman baiknya itu dengan kenyataan yang sebenarnya terjadi. Tapi lagi-lagi bagaimana caranya? Karena untuk mengucapkannya saja ternyata tidak semudah seperti yang Haji Holil pikirkan. Ia tidak tahu bagaimana respon dari Pak Mantrik ketika dirinya nanti mencoba untuk menjelaskan itu. Obrolan sempat berhenti beberapa saat, hingga sesuatu yang tidak pernah Haji Holil sangka pun terjadi, sangat mengejutkan dan di luar nalar. "Masuk!" Suara yang tiba-tiba terdengar bukan dari Pak Mantrik, tapi dari arah dalam rumah. Yang mana bersamaan dengan itu, Pak Mantrik pun bangkit dari tempat duduknya sembari berkata kepada Haji Holil, "Nah, seperti itulah Cil. Berta itu. Saya masuk sebentar ya, sekalian saya buatkan kopi," ucap Pak Mantrik dengan ekspresi yang wajar, sembari beranjak masuk meninggalkan sahabatnya itu. "Oh iya," tanggap Haji Holil terbata-bata, dengan otaknya yang sepertinya masih merespon ketidakwajaran itu. Hingga tidak lama kemudian, "Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah," ucap Haji Holil beberapa saat setelah Pak Mantrik masuk. Haji Holil tentu sangat hafal dan paham dengan logat suara istri Pak Mantrik itu. Tapi kata melebu yang baru saja ia dengar beberapa saat lalu, menurutnya sama sekali bukanlah suara dari mendiang istri sahabatnya itu. "Wah, ndak beres ini," batin Haji Holil seraya menata nafasnya. Namun tiba-tiba, "Oh, Pak Haji." Tiba-tiba suara seperti itu terdengar lagi dengan tempo yang cepat. Berikut juga dengan sosoknya yang hanya terlihat seperti bayangan hitam melesat sekelebat dari pintu depan masuk ke dalam rumah. "Allahu Akbar, astagfirullahaladzim," ucap Haji Holil beberapa saat setelah melihat sekelebat bayangan hitam yang menyapanya itu. Untungnya dari semua hal yang mengagetkan dan menabrak nalarnya itu, Haji Holil sepertinya bukanlah orang yang mudah untuk ditakut-takuti oleh hal semacam itu. Walau saat itu memang ia terlihat kembali menata nafasnya, tapi Haji Holil masih bertahan menegapkan kepalanya dan sepertinya ia tetap akan menunggu sahabatnya itu keluar dan duduk bersamanya lagi. Hingga kekonyolan kecil pun terjadi, yaitu bara dari rokoknya yang tiba-tiba saja jatuh dan mengenai kain sarungnya. Haji Holil spontan mengibas sarungnya itu dengan satu tangan, membuat badan tegaknya kini menjadi agak menunduk, yang mana tanpa ia sangka, hal aneh pun terjadi lagi. Mungkin tidak sampai beberapa detik saat ia menangani bara api rokoknya itu, yang mana tiba-tiba saja, seperti ada yang menonyor kepalanya dengan kuat. Bahkan begitu kuatnya, sesuatu yang menghempas kepalanya itu
sampai membuat Haji Holil terhuyung dan hampir jatuh dari tempat duduknya. "Bedebah, kalau ini sudah keterlaluan," ucap Haji Holil yang masih bertahan dalam tunduknya karena menyadari kepalanya yang kini terasa menjadi pening. "Kamu pikir saya tidak akan berani ya?" batin Haji Holil yang kembali bangkit menegakkan tubuh dan kepalanya, seperti benar-benar siap dengan apa yang akan terjadi selanjutnya. Dan benar saja, bersamaan dengan tegaknya kepala Haji Holil, terlihatlah kini sosok yang sudah berdiri beberapa meter dari tempat duduknya. Sosoknya berbaju hitam, rambutnya panjang terurai hingga menutupi seluruh wajahnya. Beberapa saat Haji Holil tampak terpaku dan tertegun melihat sosok itu. Namun hebatnya, saat itu ia mencoba untuk tetap tidak bergeming. Dan seraya terus menatap sosok itu, Haji Holil pun mulai berdoa. Meski tidak bisa dipungkiri, ia melakukannya dengan gemetar dan terbata-bata. Keadaan itu sempat bertahan beberapa saat, sampai akhirnya tidak lama kemudian, sosok itu pun hilang. Hampir bersamaan dengan Pak Mantrik yang kini keluar membawa 2 cangkir kopi. Dengan apa yang baru saja Haji Holil alami di hadapan sahabatnya itu, ia berusaha untuk menutupi kegugupannya. Hingga entah bagaimana ceritanya, sedikit demi sedikit mereka pun kembali membangun perbincangan lagi. Walau dalam perbincangan itu, Haji Holil lebih banyak diam. Hingga sekira 1 jam kemudian Haji Holil pun berpamitan pulang, seraya memikul ingatan yang masih hangat mengingat kejadian tadi. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.